Silakan duduk, bukunya dikumpulkan, tangan di depan dada, tangannya merangkapkan kedua tangan di depan dada membentuk bunga teratai unsur. Marilah di saat kita mengenang, memperingati, mendoakan 1 tahun almarhumah Ibu Guru Bika, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, sekiranya arwah beliau dalam 1 tahun ini belum berbahagia, belum telah di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan penuh keyakinan, sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Buddha Amitabha Buddha. Namo doa kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka juga menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaianmu. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia,
Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Gobikha dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Gobikha. Semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva. Ito Namo Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun almarhumah Gobikha, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberikan persembahan kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu.
Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Memberikan persajian kepada yang telah meninggal itu bukan saja dilakukan di kalangan umat Buddha. Jauh sebelum agama Buddha ada di India, itu sudah biasa masyarakat India itu merawat, mempersembahkan makanan-makanan. Di India diceritakan bagi mereka yang meninggal dari kalangan menengah ke atas, itu abunya, jenazahnya dikremasi, kemudian ada yang ingin mengenang dari orang yang telah meninggal, keluarganya, itu kemudian dititipkan di tempat penitipan abu, ya. Menginspirasi tempat penitipan abu ternyata itu dari hal yang sederhana, yaitu dari rumah burung merpati, ya, doro, ya, itu makanya kotak-kotak itu aslinya dulu tuh rumah merpati atau doro, dijadikan inspirasi untuk menyimpan rumah abu, ya. Namun ada juga bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, itu kemudian dihanyutkan, ya, dihanyutkan di sungai, ya, yang tidak mampu. Bahkan akhir-akhir ini kapan waktu COVID itu di India sempat juga ada berita ada beberapa mayat yang dihanyutkan di sungai, ya. Kemudian memang ada yang dikubur, ya, karena itu juga memerlukan biaya, hanya orang-orang tertentu saja. Pada umumnya yang paling banyak adalah ditaruh saja, ditaruh di kuburan pada umumnya. Maka apabila Bapak Ibu pernah membaca khotbah Sang Buddha tentang Wijaya Sutta, itu dikatakan mayat itu dimakan anjing, dimakan serigala, burung gagak, burung nasar, ya. Itu, ya. Sampai sekarang pun juga di India pun juga masih ada seperti itu. Kemudian bagi keluarga yang ingin mengingat, mendoakan keluarganya, datang ke kuburan sambil membawa makanan-makanan, ya, makanan-makanan itu setelah selesai sembahyang, kemudian keluarga pulang, ada yang sebagian itu ditaruh di kuburan. Di kuburan pada waktu itu juga banyak pertapa-pertapa, banyak biku-biku, ya. Di kuburan itu makannya dari bekas atau sisa dari persembahan-persembahan umat tadi yang ditinggal tadi, ya. Sehingga dari zaman dulu pun biku-biku sekalipun tinggal di kuburan, ya, di tangga, itu badannya juga tidak kurus, karena yang ditinggal makanan di kuburan itu juga banyak daging, banyak makanan yang bergizi. Bahkan melihat biku gemuk-gemuk itu ada isu biku-bikunya makan daging manusia, ya, sisa-sisa itu. Bahkan sampai sekarang ada namanya suku Agori, ya, di India itu pemakan sebagian daging manusia, ya. Lu kok tidak merasa jijik, ya, makan mayat bangkai daging manusia tidak merasa jijik. Sebetulnya faktor kebiasaan dan perenungan saja. Kalau mereka suka Agor itu makan daging manusia sebagian sambil merenung, saya pun juga akan mati seperti yang saya makan ini. Berbeda dengan kita itu sering makan bangkai dan mayat, ya, mayat ayam, mayat gurame, ya, mayat, ya, dan macam-macam, ya, tapi tanpa perenungan. Pernah di saat kita makan itu merenung, suatu saat nanti saya juga akan seperti ayam yang saya makan itu akan mengalami kematian. Tidak pernah seperti itu, ya. Maka di kalangan umat Buddha pun juga sebetulnya untuk mengingat kematian itu di wihara-wihara itu setiap puja bakti ada perenungan bahwa suatu saat nanti kita akan sakit, akan tua, dan akan mati. Tujuannya biar apa? Mempunyai pengendalian diri kita, menyikapi segala sesuatu itu dengan penuh kewajaran. Demikian pula Bapak Ibu, ya, kalau kita sering merenung tentang kematian itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan bagi mereka yang belajar Buddha Dharma, ada 40 objek tentang perenungan. Dari 40 itu ada 10 objek perenungan yang ada kaitannya dengan kematian. Artinya apa? Artinya penting sekali, banyak sekali Sang Buddha menjelaskan pentingnya merenungkan tentang kematian.
Ada salah satu bangsa namanya Bhutan. Itu menjadi bangsa yang bahagia karena masyarakatnya suka sekali merenungkan tentang kematian. Loh, kenapa orang merenungkan kematian kan identik dengan pesimis, ya, tidak bersemangat, tapi justru dengan mengingat kematian memacu hidupnya, kesehariannya mencari bekal-bekal kematian, yaitu perbuatan-perbuatan bajik, ya. Kembali pada cerita di kuburan tadi, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada hari ini pun terinspirasi dari umat Buddha maupun masyarakat India pada waktu itu mempersembahkan sajian-sajian makan ini, ya. Tentunya sajian makan ini ada beberapa pendapat di kalangan umat Buddha. Memang secara kasat mata masih utuh, ya. Jumlahnya 5 tetap 5, yang 3 tetap 5. Ada satu keyakinan yang dibutuhkan arwah itu bukan secara fisik seperti ini, namun khusus untuk mengambil saripatinya saja. Sehingga kalau ada yang niteni habis persembahan maka ini persembahan di meja leluhur itu rasanya itu hambar atau anyep karena sudah diserap oleh arwah-arwah yang kita doakan itu. Berbeda dengan kita apabila persembahan makanan ini dipersembahkan kepada yang hidup saat ini, bukan saja menyerap saripatinya, tapi seampas-ampasnya juga mau, ya itu. Apa kegunaan dari persembahan makanan ini? Yang pertama di kalangan umat Buddha sebagai alat bantu. Sujud alat bantu hormat kepada yang telah meninggal. Di saat beliau masih hidup masih membutuhkan seperti ini. Setelah meninggal pun alat bantunya untuk mempersembahkan sebagai bentuk penghormatan adalah masing-masing ya membawa makanan ini. Semoga arwah yang kita doakan merasa dihormati, merasa tersanjung, membentuk kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia karena kehadiran Bapak Ibu, karena persembahan-persembahan ini akan membentuk kondisi batin beliau akan bahagia. Dengan batin yang bahagia, karma baiknya sendiri yang sudah diciptakan mendukungnya telahnya di alam-alam bahagia. Tapi sebaliknya, kalau seseorang sudah meninggal, tidak ada kepedulian dari keluarga yang masih hidup, padahal di alam sana, alam penderitaan, tentunya akan menderita sekali dan merana. Kenapa ketika saya masih hidup suka membantu yang saya tinggalkan saat ini, ketika saya mengalami kesulitan di alam yang saya tempati kok tidak peduli kepada saya? Semoga acara 1 tahun ini yang membawa maupun yang tidak membawa, yang hadir maupun yang tidak hadir, benar-benar mendukung perjalanan arwah Ibu Gobikha menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum. Semoga 1 tahun ini benar-benar engkau terkondisi telah di alam bahagia dengan dukungan yang hadir. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri rangkaian pembawaan doa dengan memberikan penghormatan sebanyak 3 kali dengan menundukkan setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Silakan Bapak Ibu foto bersama.